Baik, kita lebih dalam sekarang mempelajari teman-teman sekalian tentang pribadi Salman radhiyallahu anhu. Di antara yang paling masyhur adalah masalah ilmunya, keluasan ilmunya. Karena dia betul-betul sudah memasuki agama Nasrani dan mendalami sangat dalam sampai belajar dari 5 orang pendeta. Ya. Kemudian dia pindah ke agama Islam dalam kondisi betul-betul juga memahami apa itu Al-Quran dan menjadi sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran kepada Salman. Ya. Sebelumnya Allah memberikan karunia kepada Salman berupa keluasan ilmu. Barangkali orang yang merenungi kisah keislamannya, bagaimana dia dari awal penyembah api, Nasrani sampai jadi Islam. Jelas baginya perkara itu dengan sejelas-jelasnya. Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Zadan, keduanya berkata, kami berada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu kami berkata, ceritakan kepada kami tentang Salman. Lalu Ali berkata radhiyallahu anhu, siapa dari kalian yang bisa menjadi seperti Luqman al-Hakim? Allah kekalkan namanya, bukan nabi, tapi dia orang saleh, tapi Allah kekalkan dalam Al-Quran. Dialah Salman. Ya, menurut Ali, dia seperti Luqman al-Hakim, orang yang sangat saleh dan baik. Seseorang yang merupakan bagian dari kami dan kepada kami Ahlul Bait. Maksudnya bergabung sama dengan keluarga Nabi SAW. Ia mendapatkan ilmu terdahulu dan ilmu terakhir. Ia belajar dari Injil dan belajar dari Al-Quran. Ia adalah laut yang tidak pernah kering. Ya. Qatada berkata mengenai firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man indahu ilmul kitab. Dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Ya, maksudnya ada orang masuk Islam dan sebelumnya dia punya ilmu Alkitab. Dia hafal Injil dan Taurat itu. Kalau yang hafal Taurat adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, pendeta Yahudi yang masuk Islam, dan yang hafal Injil adalah Salman al-Farisi. Maka Qatada berkata radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang masuk Islam dan memiliki ilmu Alkitab sebelumnya. Ar-Ra'd 43 adalah Salman dan juga Abdullah bin Salam yang disebutkan oleh Tabarani dalam tafsir beliau. Juga Abu al-Bukhturi pernah berkata, ada orang yang berkata kepada Ali, beritahukan kepada kami tentang sahabat Muhammad SAW. Ia berkata, tentang siapa di antara mereka yang kalian mau tanyakan? Ada yang berkata, tentang Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Ia mengatakan, Ali berkata, ia adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ilmu itu berakhir padanya dan cukuplah hal itu sebagai ilmu. Maksudnya siapa saja mau belajar Islam, kalau kepada Abdullah bin Umar selesai. Mereka juga berkata, bagaimana dengan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu majma'in? Ia menjawab, ia seorang mukmin yang pelupa, tapi bila kamu ingatkan ia akan ingat. Artinya dia beriman tapi kadang-kadang sering lupa. Lalu dikatakan, mereka juga berkata lagi, bagaimana dengan Abi Dzar? Ia berkata, ia menghimpun ilmu namun tidak sanggup. Mereka berkata, bagaimana dengan Abu Musa al-Asy'ari? Ia mengatakan, ia dicelup dengan ilmu 1 kali celupan, kemudian keluar darinya. Maksudnya ada ilmunya, tapi ilmunya masih butuh perdalam lagi. Mereka berkata, bagaimana dengan Hudzaifah bin Yaman? Ia berkata, Ali menjawab, radhiyallahu anhu majma'in, sahabat Muhammad SAW yang paling mengerti tentang orang-orang munafik. Lalu mereka berkata lagi, kalau Salman bagaimana? Ini saksi bahasan kita. Kata Ali bin Abi Thalib, ia mendapatkan ilmu pertama, maksudnya dari ahli kitab, dan ilmu terakhir dari Islam, Al-Quran. Ia adalah laut yang tidak pernah ditemukan dasarnya. Ia bagian dari kami Ahlul Bait.